Tabe, Merimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR Banggai Laut berhasil mengevakuasi 2 warga Banggai Kepulauan penumpang perahu yang mengalami kerusakan mesin di laut. Puluhan siswa SMK 2 Palu berunjuk rasa menolak penetapan uang praktik lapangan. Puluhan satwa langka berkeliaran di jalan Trans Sulawesi mencari makanan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 warga Banggai Kepulauan yang terombang-ambing di tengah lautan. Kedua warga tersebut mengalami kerusakan mesin perahu panjang di wilayah perairan Kabupaten Banggai Laut. Warga yang berhasil diselamatkan tersebut bernama Lahaida, umur 60 tahun, dan Basir, umur 69 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Lampa, Banggai Kepulauan, dan sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Musibah yang menimpa keduanya bermula ketika sedang berangkat dari Banggai Kepulauan menuju Tinakin Laut, Kabupaten Banggai Laut. Namun, di tengah perjalanan, mesin perahu panjang yang ditumpangi mengalami kerusakan mesin. Ia segera menghubungi keluarganya melalui telepon genggam untuk mendapatkan pertolongan. Tim SAR Banggai Laut yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian dengan mengerahkan 4 personilnya. 1 jam kemudian, tim SAR berhasil tiba di lokasi dan menemukan kedua nelayan tersebut dalam keadaan selamat. Keduanya langsung dievakuasi ke pelabuhan Banggai Laut. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban arah timur laut jarak 1,8 nautical mile dari lokasi kejadian. Korban selanjutnya kami evakuasi ke atas RIB, lalu kemudian korban kami bawa menuju ke pelabuhan Banggai Laut dan korban saat ini sudah bersama pihak keluarga. Sejak sepekan terakhir ini, cuaca buruk melanda sejumlah perairan di Sulawesi Tengah. Selain di Banggai Laut, juga terjadi di Kabupaten Morowali yang menewaskan 3 orang. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut. Ratusan siswa SMK Negeri 2 Palu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah Senin pagi. Unjuk rasa itu untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah mendesak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu mencabut keputusan penetapan uang praktek kerja lapangan alias PKL. Aksi unjuk rasa itu dipicu kenaikan uang PKL yang biasanya hanya berkisar 500 ribuan. Di tahun ini bahkan tembus lebih dari 1 juta rupiah. Kenaikan uang PKL tersebut memicu protes dari kalangan siswa dan orang tua karena dinilai memberatkan. Pertama ini dari siswa mengeluhkan tingginya biaya PKL yang ada. Yang dari tahun-tahun kemarin itu maksimal 500 penyangkat sindernya mereka, sedangkan hari ini pada saat rapat pertama itu diputuskan 1 juta lebih. Tak berselang lama, masa aksi diterima Ketua Komisi 4 DPRD Sulteng, Alimuddin Pada. Sebanyak 10 perwakilan dari siswa, orang tua, dan lembaga swadaya masyarakat menggelar rapat dengan pendapat di Ruang Baruga DPRD Sulteng. Rapat dengar pendapat tersebut turut diikuti anggota Komisi 4 serta dari pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Yudiawati Fidiana, menyebut penyebab naiknya uang PKL tersebut lantaran beberapa faktor. Antara lain, adanya tambahan biaya seragam, asuransi, dan monitoring yang sebelumnya belum ada. Ya, ini terkait dengan tahun lalu kenapa 250, kok tahun ini jadi begitu naik.
Ternyata yang pertama, memang di tahun sebelumnya itu tidak ada biaya untuk seragam. Nah, ini menjadi permintaan dunia usaha dan dunia kerja bahwa kita masuk di satuan tempat bekerja itu tentu ada identitas, yaitu alma mater. Nah, ini mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan asuransi. Kita punya pengalaman ada yang PKL sakit dan meninggal ini tidak dapat asuransi, maka asuransi dibebankan kepada siswa. Pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan pertemuan bersama seluruh satuan pendidikan. Para siswa dan orang tua berharap biaya PKL dapat dirasionalkan. Tujuannya agar tidak memberatkan siswa mengingat masih adanya keperluan lain yang juga memerlukan biaya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, dengan Kelurahan Lolo Selatan, Kecamatan Palu Selatan ditutup sementara. Jembatan yang dibangun tahun 2009 ini kondisinya rusak dan membahayakan pengendara yang melintas. Terhitung sejak 25 Mei 2024, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu menutup akses jalan di Jembatan Gantung, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga. Jembatan sepanjang 50 meter tersebut akan direvitalisasi selama 2 bulan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Kota Palu, Aris, mengatakan penutupan sekaligus revitalisasi Jembatan Gantung akan memakan waktu 2 bulan. Semua lantai diganti dengan bordes plat dengan harapan usianya jauh lebih lama dibandingkan menggunakan kayu. Selain mengganti lantai jembatan, juga dilakukan pengecatan dan pemasangan lampu penerangan. Semuanya diganti. Kita kayu-kayu ini kita ganti jadi plat bordes, jadi menggunakan plat dia. Ya, dengan harapan ini umurnya lebih panjang daripada kalau menggunakan kayu. Jadi mungkin pemeliharaannya lebih lama daripada kalau kita menggunakan kayu. Itu mengapa kita menggunakan besi bordes untuk lantai jembatannya. Penutupan dan revitalisasi Jembatan Gantung ini mendapat respon positif dari warga. Salah seorang warga Kelurahan Nunu, Dona, memuji langkah pemerintah Kota Palu segera memperbaiki jembatan yang memang kondisinya sudah rusak tersebut. Selain perbaikan jembatan, ia juga meminta agar di area jembatan tersebut dipasangi lampu penerangan jalan. Ya, terima kasih atas pemerintah di Kota Palu ini. Saya cuma masyarakat di sini bermohon perbaikan jembatannya cepat selesai dan akses jalannya juga diperbaiki karena menimbulkan kecelakaan ini. Mohon itu saja, perbaikan jalannya kalau bisa diaspal sedikit. Warga berharap revitalisasi Jembatan Gantung bisa rampung secepatnya. Mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting menghubungkan antara Kecamatan Tatanga dengan Palu Selatan dan Palu Timur. Tidak hanya jembatan, jalan di ujung jembatan diharapkan ikut diperbaiki karena kerap menimbulkan kecelakaan. Ikram Boyauge melaporkan dari Palu. Aktivitas pemulung masih terlihat di Kota Palu. Tak seperti di kota-kota pada umumnya yang bisa menjumpai pemulung di jalanan. Di Kota Palu, pemulung jalanan justru jarang dan bisa dihitung jari. Keberadaan pemulung banyak dijumpai justru di tempat pengelolaan akhir atau TPA. Di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini, satu-satunya TPA yang beroperasi yakni TPA Ponda Kawatuna yang terletak di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Puluhan pemulung di TPA Kawatuna beraktivitas setiap paginya. Mereka memanfaatkan jadwal pembuangan sampah oleh armada pengangkut sampah. Seperti Kamis pagi, para pemulung terlihat mengais beberapa barang yang masih bisa diubah menjadi rupiah di antara tumpukan sampah. Sampah-sampah yang dipilah terbagi menjadi beberapa jenis, seperti botol plastik, kaleng, dan kardus atau kertas. Botol plastik bisa dijual kembali dengan harga Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Kaleng dihargai Rp2.000 per kilogram, sementara kardus hanya senilai Rp1.000 per kilogram.
Sampah-sampah pilahan tersebut tak begitu langsung dijual. Namun, para pemulung tersebut mengumpulkannya di dalam karung hingga dalam jumlah banyak. Rata-rata mereka jual sepekan sekali. Ini berarti yang dicari ini apa saja ini? Botol, gelas aqua, multi. Oh, itu harga jualnya berapa? Kalau botol putih dia 3.500, botol biru 3.500. Berarti ini dicari tiap pagi baru dikumpul? Kumpul dulu kayak per karung begini. Para pejuang sampah tersebut bukan hanya asal Kota Palu, melainkan ada juga dari Kabupaten Sigi. Sebagian besar dari mereka tinggal di area sekitar TPA tersebut. Seperti di jarak sekitar 500 meter tak jauh dari TPA, terlihat beberapa pondok-pondok kecil yang juga tempat penampungan pengepul sampah yang telah dipilah. Iya, satu kali banyak. Berapa orang yang punya? 5 orang yang punya situ yang sudah siap ditimbang, semua ditimbang, semua dibeli. Keberadaan mereka tentu membantu mengurangi sampah plastik di Kota Palu. Masukan sampah merujuk data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tiap harinya sekitar 150 ton. 10% diantaranya merupakan sampah plastik. Sementara di dalam kota, pemerintah Kota Palu sebelumnya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Lalu Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam, diikuti terbitnya Surat Edaran Wali Kota Palu tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam. Aturan itu untuk mengurangi timbulnya sampah plastik. Beberapa bank sampah juga dihadirkan di level kelurahan untuk mengolah plastik menjadi barang bernilai jual. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.